artikel Kristen dengan judul "Harus Ada Kemauan". Saya menulis artikel ini karena barusan saya membaca di Facebook seseorang menulis, yang pertama, gereja menjadi benar karena pekerjaan Roh Kudus, bukan penemuan seseorang. Yang kedua, hanya karena Tuhan memberikan iman maka orang bisa diselamatkan. Yang ketiga, Tuhanlah yang bekerja dengan Roh Kudusnya, maka orang akan diselamatkan. Masih ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan Calvinistik, demikian kita jumpai. Pertanyaannya, apakah ini kebenaran? Kalau menurut saya, pernyataan demikian adalah hanya satu sisi kebenaran, bukan kebenaran yang utuh bulat. Mari bernalar. Sebab jika dinalarkan, misalnya pernyataan nomor 1, gereja menjadi benar karena pekerjaan Roh Kudus, bukan penemuan seseorang, maka kehadiran gereja yang salah atau munculnya banyak bidat itu adalah karena kelalaian, bahkan kesalahan Roh Kudus. Pernyataan nomor 2, hanya karena Tuhan memberikan iman maka orang bisa diselamatkan. Ada banyak orang tidak beriman itu karena Tuhan tidak memberi mereka iman. Berarti kesalahan ada pada pihak Tuhan. Dan pernyataan nomor 3, Tuhanlah yang bekerja dengan Roh Kudusnya, maka orang akan diselamatkan. Berimplikasi jika sedikit orang yang diselamatkan, maka kesalahan ada pada Roh Kudus. Apakah banyaknya orang masuk neraka adalah karena kelalaian Roh Kudus dalam pekerjaan penyelamatan? Beberapa hari lalu saya kedatangan tamu dari Inggris. Jemaat saya yang pindah tinggal di Inggris menjadi profesor di salah satu universitas di sana. Dalam perbincangan kami diberitahukannya bahwa keadaan kerohanian di Eropa dan spesifiknya di Inggris sangat parah. Pengunjung gereja semakin hari semakin berkurang. Kalau mengikuti nalar Calvinistik di atas, maka keadaan di Eropa bisa disimpulkan itu kesalahan Tuhan atau Roh Kudus. Tuhan tidak memberi iman lagi kepada sebagian besar anak muda, atau Roh Kudus tidak bekerja membenarkan gereja-gereja yang ada. Apakah ada aspek manusia yang bersalah? Atau adakah sisi tanggung jawab manusia atas semua yang terjadi di Eropa? Doktrin Calvinistik tidak memberi ruang sedikit pun untuk aspek tanggung jawab manusia. Bagi Calvinis, manusia tidak memiliki kehendak bebas dan tidak memiliki peran sama sekali atas pemberitaan Injil. Bagaimana bisa dituntut bertanggung jawab? Kata Alkitab, lupakan dulu Calvinisme agar pembaca bisa berpikir waras. Dan mari kita sungguh-sungguh menjadikan Alkitab sebagai patokan kebenaran. Mengapakah orang Yahudi tidak percaya pada Yesus bahwa Dia adalah Mesias, melainkan mereka menyalibkannya? Terlalu bodoh untuk percaya bahwa penolakan orang Yahudi itu sudah ditetapkan Allah. Memang bahwa penyaliban Kristus itu ketetapan Allah, tetapi tidak ditetapkan, disalibkan oleh seseorang atau kelompok orang. Bahkan Allah tidak menetapkan orang yang bernama Yudas Iskariot untuk menjualnya. Artinya, bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus Yudas. Pada satu kesempatan Tuhan Yesus bersedih dan berkata tentang penduduk Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37. Kata kuncinya ada di bagian akhir, yaitu tetapi kamu tidak mau. Dalam bahasa Yunani, kai ou etelesate. Ini adalah kata kerja orang kedua plural, aorist, indikatif, aktif dari telo, yang artinya mau atau ingin. Ou etelesate ini artinya kalian tidak mau. Jadi ayat Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mau menyelamatkan orang Yerusalem, tetapi orang Yerusalem tidak mau. Orang Yerusalem tidak bisa, bahkan tidak mungkin sanggup menyelamatkan diri mereka. Tetapi mereka bisa bersikap mau, cukup mau saja. Tetapi mereka tidak mau. KJV menerjemahkan dengan kata-kata, and you would not. Dalam Injil Matius pasal 13, pasal yang mencatat Tuhan mengajar dengan banyak perumpamaan, dan karena banyak dari pendengar yang kelihatannya sulit memahami, para murid berkata kepada guru mereka. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Matius pasal 13 ayat 10. Namun apakah Yesus Kristus selalu mengubah metode mengajarnya? Tidak, dia menjawab murid-muridnya. Ayat 11, jawab Yesus,
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius pasal 13 ayat 11-12. Kepada para murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga karena mereka sejak pembaptisan Yohanes adalah orang-orang yang sangat mau tahu tentang Mesias. Tetapi kepada khalayak yang tidak ada kemauan untuk tahu, tidak diberitahukan rahasia itu. Mengapa? Jawabannya ada pada ayat 12, yaitu siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi, Tuhan akan memberi, tetapi yang bersangkutan harus mempunyai dulu. Mempunyai apa? Di atas sudah dibahas tentang orang Yerusalem, bahwa mereka tidak mau. Jika mereka mempunyai sikap hati mau, maka Tuhan akan menambahkan hingga berkelimpahan. Tetapi karena mereka tidak mempunyai sikap hati mau, maka apapun yang ada pada mereka, yaitu nyawa mereka akan diambil. Dalam kasus orang Yerusalem sesungguhnya yang terakhir, mereka punya yaitu nyawa mereka sudah diambil. Tahun 70 AD, 30-an tahun kemudian, sesudah peristiwa penyaliban Yesus, Jenderal Titus bawa pasukan hancurkan Yerusalem. Kalau ada mau, ketika ada sikap mau pada hati seseorang, maka ia bisa diselamatkan. Di Injil Matius pasal 9, seorang wanita yang sakit pendarahan, dia mau disembuhkan dan hatinya yakin Yesus adalah Mesias yang bisa menyembuhkannya. Ia mendapatkannya. Seorang janda yang memohon kesembuhan anaknya disindir dengan perumpamaan anjing. Tetapi dia berkata, biarlah anjing boleh menikmati remah-remah yang jatuh, hatinya mau, akhirnya dia memperolehnya. Kornelius dibangkitkan kemauannya oleh malaikat, memanggil Petrus, dan dengan hati yang sangat mau, dia sekeluarga dipenuhi Roh Kudus, bahkan sebelum dibaptis ke dalam air. Kepala penjara Filipi memohon dengan sangat mau untuk keselamatan, akhirnya sekeluarga diselamatkan. Terlebih lagi sida-sida dari Ethiopia yang hatinya sangat mau hingga menempuh sekitar 4.000 km dari Ethiopia menuju Yerusalem, dipuaskan oleh penjelasan Filipus. Sesungguhnya tindakan penginjilan kita akan berhasil jika sasaran kita ada keinginan di dalam hatinya, maka dia bisa diselamatkan. Jika sasaran kita tidak mau, maka akan seperti penduduk Yerusalem yang sudah binasa di neraka. Setelah pengalaman lebih 40 tahun menginjil, saya review bahwa yang dikatakan Alkitab sangat benar. Jika sasaran tidak mau, jangankan kita, bahkan Yesus Kristus pun tidak bisa menyelamatkannya. Buktinya adalah penduduk Yerusalem yang tidak mau. Mengapa? Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah yang diberikan kehendak bebas. Oleh sebab itu, metode penginjilan yang paling membawa hasil ialah membuat orang yang kita injili menjadi penasaran, sehingga timbul mau atau ingin dalam hatinya. Maka Tuhan akan tambahkan aspek berikutnya. Ketika yang bersangkutan mau, maka Roh Kudus akan bekerja, akan memberi hikmat pada Filipus agar sida-sida menjadi mengerti. Begitu juga dengan orang yang sudah di dalam lingkaran kekristenan, harus ada sikap mau akan doktrin yang alkitabiah. Mau, bahkan sangat mau untuk mendapatkan doktrin yang benar. Dengan hati yang sangat mau, sehingga mendorongnya mencari gereja yang alkitabiah. Maka Tuhan akan menuntun untuk menemukannya. Adakah Anda berdoa kepada Tuhan supaya dituntun kepada pengajaran yang benar? Ketahuilah, kekristenan telah mencapai lebih 45.000 denominasi karena sekarang zaman kebebasan. Sangat sulit bagi manusia untuk mendapatkan yang paling benar, yaitu yang paling sesuai Alkitab. Tetapi Tuhan akan menuntun orang yang mau, yang merasa haus akan kebenaran yang alkitabiah. Kesimpulan, jangan salah dan jangan terpengaruh oleh pengajaran Kalvinistik yang kesimpulan ujung-ujungnya adalah Tuhan yang salah. Sedikit orang menjadi percaya karena Tuhan tidak kasih iman. Gereja jadi benar karena pekerjaan Roh Kudus, berarti kalau salah adalah kelalaian Roh Kudus. Munculnya banyak bidat karena telah ditetapkan Tuhan. Saya sangat mencurigai pengajaran demikian dimunculkan iblis untuk menikam Tuhan dari belakang. Katanya, Tuhan paling berdaulat, Dia Maha Kuasa, Dia menetapkan segala sesuatu, Dia menetapkan orang ke surga dan neraka.
juga menetapkan semua dosa dan kebejatan. Ini pengajaran yang memfitnah Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu bahwa siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bukan punya uang, harta, bakat, kebaikan moral, melainkan punya kemauan akan perkara rohani, punya kemauan untuk diselamatkan, punya kemauan akan kebenaran yang alkitabiah. Termasuk juga mempunyai keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, mengenal Tuhan setepat-tepatnya. Kalau tidak ada kemauan untuk masuk surga, maka pasti akan binasa. Jika tidak ada kemauan akan doktrin yang benar, maka akan tetap bertahan di gereja yang sesat, sekalipun kesesatannya sudah sangat mencolok dan sudah sangat tidak masuk akal. Semoga akan timbul keinginan atau kemauan akan kebenaran dalam hati pendengar, dan Tuhan janji akan memberi hingga berkelimpahan. Jakarta, 21 Juli 2023, Dr. Soeharto Liau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan lainnya, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsontelioblog.grafeministry.org, YouTube GBA Grafe dan GBA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yani Bobo pamit undur diri. Maranatha.